العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum was-sariqati wa sa'iril muamalatil muharramati kal qatli wad darbi bi ghairi haqq ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan termasuk di antara kemaksiatan tangan itu adalah pencurian. Apa pencurian? Pencurian itu adalah akhdhul mali zulman, mengambil harta milik orang lain secara zalim. Beda halnya kalau kita mengambil harta milik orang lain tapi tidak didasari atas kezaliman. Bagaimana contohnya kita ngambil hartanya orang lain tapi tidak didasari dengan kezaliman? Seperti kalau kita menyangka bahwa itu adalah miliknya kita. Kita menyangka, menduga bahwa itu adalah miliknya kita. Ternyata salah ambil. Itu milik orang lain. Mungkin sandal karena sama bentuknya, kita kira milik kita. Ternyata milik orang lain. Ya, kalau seperti ini namanya bukan pencurian dong. Akhdhul mali zulman, mengambil harta milik orang lain secara zalim. Pernah diceritakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah menggadaikan ember kepada seorang pedagang ada di pasar Mekah. Menggadaikan ember, butuh uang, pinjam duit, dikasih jaminan berupa ember. Udah, sampai akhirnya beliau punya uang untuk nebus ember tadi itu. Ketika sampai di pasar Mekah, beliau datang ke pedagang tadi itu. Kemudian ketika akan menebus ember tadi itu, yang punya warung, pedagang tadi itu ngetes Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bilang, wahai Imam Ahmad, saya lupa embernya jenengan ini yang mana, bentuknya sama, warnanya sama, mereknya sama, modelnya sama, yang mana? Waduh, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya juga lupa, nggak tahu persis. Lah sama persis gini, saya nggak tahu yang mana punya saya. Sudah, nggak apa-apa wis, saya ikhlas, saya pulang aja. Saya takut ngambil sesuatu yang bukan miliknya saya ternyata, walaupun saya nggak niat zalim. Akhirnya ngaku pedagang tadi itu, maaf Imam Ahmad, yang ini punya jenengan, yang ini punya saya ngetes tadi, mohon maaf. Enggak, tetap bagi saya nggak tahu yang mana sebetulnya punya saya, samar, masih tersembunyi yang mana punya saya bagi saya. Maka tetap saya ikhlas, ini menjadi miliknya kamu berdua. Dua-duanya menjadi miliknya kamu. Subhanallah, lihat warok ya. Warok. Kalau kita kan hilang sandal, jelas sandal yang tersisa bukan miliknya kita, jelas guys.
Mungkin mereknya sama atau mereknya sama, modelnya beda, atau mungkin modelnya sama tapi baru nggak barunya, bulak nggak bulaknya, jelas bukan miliknya kita. Sama aneh wong kijolan iki sandali pakai sudah. Gimana lagi Beb, sandal saya hilang, masa sandalnya orang kita ambil? Gara-gara kenapa harus kita menjadikan seseorang sebagai korban atas musibah yang kita alami? Kita harus mencari kambing hitam? Belum tentu. Kita kan pasti mengatakan mungkin ini sandalnya orang yang ngambil sandalnya saya, tertukar. Mungkin, belum tentu, belum pasti, ya nggak boleh. Terus gimana? Nggak perlu ngodok ya ngodok. Yang penting kita nggak sampai ngambil hartanya orang lain yang kita tahu itu bukan miliknya kita sudah. Nah, kenapa kita jadi harus cari pelampiasan, cari korban? Ya kemana sandalku hilang? Sandalnya gua akhirnya tak gawe begitu. Kesalahan kok dibalas dengan kesalahan, nggak begitu seharusnya, nggak begitu seharusnya. Ya sudah, kalau terpaksa ngodok yang ngodok. Pernah juga Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, seorang wali besar hidup di zamannya, pernah sekali waktu masuk masjid kemudian makan di masjid tadi itu. Kemudian beliau ketika di dalam masjid naruh beberapa uang, beberapa dinar ada di sebelahnya beliau. Selesai makan, selesai hajat beliau pulang keluar dari masjid. Di tengah jalan lupa, ada beberapa dinar uang milik saya tinggal di masjid tadi. Lupa saya balik. Uangnya ada di tempat di mana beliau taruh tadi. Terus beliau mikir, ya kalau ini uangnya saya. Lah kalau uangnya saya dicuri orang, kemudian ada orang duduk persis di tempat saya duduk, naruh uang jumlahnya sama dengan uangnya saya, berarti kan kalau saya ambil uang ini, berarti uang ini bukan uangnya saya. Tinggal, jangan-jangan saya ngambil, jangan-jangan loh ini. Kalau masalah sandalnya kita hilang kan jelas itu bukan sandalnya kita. Ini jangan-jangan ini bisa jadi uangnya saya, bisa jadi bukan uangnya saya. Bisa jadi ini embernya saya, bisa jadi ini bukan embernya saya. Wis tak anggap bukan embernya saya. Wis mending selamat. Tinggal bayangkan 1 dinar itu 4 juta. Lah kalau beberapa keping dinar berapa juta? Dan itu bekalnya beliau ketika akan musafir. Subhanallah, nyampe di masjid makan, naruh, berangkat keluar, lupa di tengah jalan balik ada. Terus kepikiran gitu loh. Jangan-jangan bukan uangnya saya. Jangan-jangan uangnya saya sudah hilang, diambil orang. Kemudian ada orang selain saya duduk di tempat saya duduk, kemudian naruh uang persis uangnya dengan uangnya saya, jumlahnya sama. Berarti kalau saya ambil sekarang bukan uangnya saya dong. Enggak wis, tinggal sing penting aku selamat. Yang penting saya enggak diminta tanggung jawab, enggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pencurian itu adalah mengambil harta milik orang lain secara zalim dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Kalau ada orang mengambil hartanya orang lain terang-terangan, maka itu namanya bukan pencurian dalam bab syariat, dalam bab fikih. Kalau yang namanya pencurian as-sariqah itu ada konsekuensi potong tangan. Tapi kalau ternyata tindakan tersebut, perbuatan tersebut tidak dikatakan sebagai pencurian. Misal ada orang menguasai hartanya orang lain, mengambil hartanya orang lain, tapi nggak sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi namanya pencurian. Tapi kalau begal terang-terangan. Ada orang ngambil hartanya orang lain, tapi terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi. Kenapa? Dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan. Ini namanya nahbun dalam bab fikih. Ada lagi yang namanya ikhtilas. Ikhtilas itu mencuri harta orang lain, mengambil harta orang lain, tapi nggak sembunyi-sembunyi terang-terangan. Dia ngandalkan kecepatan lari. Dia ngandalkan kecepatan lari. Jadi kalau begal istilahnya nahbun. Kalau copet misalnya kan, jambret itu kan karena kecepatan biasanya. Itu istilahnya ikhtilas, bukan sariqah. Kalau pencurian sariqah ada resiko dipotong tangan. Tapi kalau terang-terangan itu namanya dalam bab fikih bukan sariqah.
Tapi istilahnya adalah nahabun atau ikhtilas. Nah, mau itu begal, pokoknya diambil sesuatu barang milik orang lain tidak secara sembunyi-sembunyi alias terang-terangan, itu namanya bukan pencurian dalam bab fikih. Dalam bab fikih bukan pencurian, maka tidak ada risiko potong tangan. Dan kapan dikatakan pencurian? Ketika diambil dari tempat yang sudah pantas. Barang milik orang lain itu diambil dari tempat yang memang ibarat kalau sepeda motor atau mobil sudah ditaruh garasi, diambil sembunyi-sembunyi, ini namanya pencurian. Tapi kalau diambil gara-gara keteledoran daripada yang punya, kuncinya masih menancap ada di sepeda motor, ada di mobil, kemudian diambil, dalam bab fikih itu nggak ada resiko potong tangan. Jadi harus dolim, diambil secara dolim, kemudian sembunyi-sembunyi, kemudian barang itu diambil dari tempat yang sudah pantas, tempat yang sudah memang sepantasnya ditaruh di situ. Emas ditaruh lemari misalnya, uang ditaruh di dompet misalnya gitu. Ini diambil, pencurian itu namanya. Resiko potong tangan, resiko potong tangan. Tapi kalau diambil dari tempat yang tidak seharusnya, tidak seharusnya, sepeda motor, mobil ditaruh depan rumah, dalam bab fikih itu bukan dikatakan pencurian yang beresiko potong tangan. Dolim, sembunyi-sembunyi, diambil dari tempat yang seharusnya. Kemudian yang keempat, nilai daripada barang yang dicuri rubu dinar, seperempat dinar. Seperempat dinar. Jadi kalau 1 dinar 4 juta, maka minimal nilai barang yang dicuri 1 juta atau lebih, baru ada resiko potong tangan. Kalau sudah terpenuhi 4 syarat ini, baru potong tangan dia. Tapi kalau barang yang diambil ternyata nilainya nggak sampai seperempat dinar, misal ratusan ribu, nggak sampai 1 juta. Kalau seperempat dinar itu 1 juta, maka nggak ada resiko potong tangan. Nggak ada resiko potong tangan. Tetap berdosa. Tetap yang namanya pencurian itu minal kabair, termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang mencuri baik yang laki atau perempuan, maka Allah perintah kepada umat, kepada kita semuanya untuk memotong tangan pencuri. Mau laki dipotong, mau perempuan dipotong. Sebagai apa? Balasan atas perbuatan mereka dan juga siksa dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, pernah seseorang tanya kepada ulama, tangan ini, tangan seseorang itu kalau dipotong oleh orang lain, maka yang motong tangan itu wajib bayar 500 dinar. 500 dinar, kalau 1 dinar 4 juta berarti 2 miliar. Ada orang jambret atau begal, dipotong tangannya orang, plak, curi hartanya, gelangnya atau apa misalnya, ketangkep, maka orang ini satu di antara dua, pelaku ini satu di antara dua, dipotong tangannya juga. Atau kalau misal korban ngasih opsi, kalau kamu bisa bayar, berapa bayarannya? 1 pergelangan tangan utuh nilainya 500 dinar. Berapa 500 dinar? Kalau 1 dinar 4 juta berarti 2 miliar. Kalau kamu bisa bayar 2 miliar, ya wis, kamu bebas, nggak saya potong tangannya. Tapi kalau kamu nggak bisa bayar 2 M, ya terpaksa kamu harus potong tangan juga. Tangan ketemu tangan, nyawa ketemu nyawa. Jelas ini ya. Tapi kalau tangan ini mencuri hartanya orang lain, walaupun cuma senilai 1/4 dinar, tangan tadinya kalau amanat dipotong oleh orang lain maka nilainya 500 dinar. Tapi tangan kalau khianat ngambil hartanya orang lain, nggak usah nyuri sampai 500 dinar, 1/4 dinar tok aja potong tangannya itu. Tangan ini kalau amanat, nah nilainya mahal. Tangan ini kalau amanat nilainya mahal, jujur nilainya mahal. Tapi tangan ini kalau mencuri cukup 1/4 dinar aja, murah 1/4 dinar, cuma 2 juta, cuma 1 juta potong tangannya. Sehingga seorang
Muslim pernah tanya kepada ulama, kenapa? Ya karena tangan itu tergantung daripada amanat dan khianatnya. Kalau amanat nilainya 500 dinar. Tapi kalau khianat nilainya cuma 1/4 dinar. Cuma 1/4 dinar. 6. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Enggak ada orang yang mencuri ketika mencuri itu sempurna imannya, enggak ada. Orang itu kalau sudah mencuri maka enggak sempurna imannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu sariq yasriqul bayd fatuqta yaduh. Allah melaknat, mengutuk keras seorang pencuri walaupun hanya mencuri telur. 1, 2, 3, 4 telur sampai senilai 1/4 dinar. Kalau di total mungkin nilainya 1 juta, baru dipotong tangannya. Artinya apa? Orang itu kalau mencuri jangan dianggap nggak beresiko terhadap keimanannya. Sangat beresiko terhadap imannya dia. Kemudian orang itu kalau sudah mencuri maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah diriwayatkan, ya, dulu ada sahabat Nabi namanya Kirkiro, panggilannya Kirkiro, biasa dipanggil Kirkiro. Tugasnya dia kalau perang itu membawa bekalnya Nabi, barang bawaannya Nabi, bontotannya Nabi dia yang bawa. Singkat cerita, Kirkiro ini meninggal. Langsung Rasulullah SAW bilang, huwa finnar, ini orang masuk neraka. Ini orang padahal khidmat sama Nabi, tapi khianat. Langsung dikatakan sama Nabi, ini orang masuk neraka. Ternyata ketika sahabat yang lain heran, kan biasanya bareng sama Nabi, khidmat sama Nabi, bantu bawa bekalnya Nabi, kok bisa masuk neraka, gimana? Maka dicek di antara barang bawaannya Nabi ada yang dia curi. Ada beberapa pakaiannya Nabi yang dia curi. Huwa finnar, masuk neraka. Lihat, orang kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khidmat sama Nabi coba. Tapi kalau sudah mencuri, hilang nilai khidmatnya dia. Nah, pernah juga Abi Rafi, seorang sahabat, beliau bercerita bahwa beliau pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, bepergian bersama Rasulullah SAW. Kemudian dalam tengah perjalanan Rasulullah SAW dan juga Abi Rafi ini melihat kuburan, pemakaman. Maka aku mendengar, kata Abi Rafi, aku mendengar Rasulullah mengatakan, ufin lak, bahaya kamu, celaka kamu, ya, fatal kesalahannya kamu. Maka Abu Rafi tanya, ya Rasulullah, Anda ucapkan kalimat uf tadi itu kepada siapa? Li sahib hadal qabr, untuk orang yang dimakamkan dikubur di bawah kuburan ini. Aku pernah mengutus dia ke Bani Salim, satu kelompok, satu kabilah namanya Bani Salim. Aku utus orang yang dikubur di dalam kuburan ini untuk ngambil zakat ke satu kabilah namanya Bani Salim. Nekat dia tanpa izin, sebagian daripada harta zakatnya 1 biji kurma tok dimakan. 1 biji kurma dimakan. Celaka kamu. Rasulullah tahu apa yang terjadi dalam kubur. Kalau kita nggak tahu, tidak dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rasulullah dibuka, celaka kamu, bahaya kamu, fatal kamu, ngawur. Kenapa ya Rasulullah? Dia pernah kuutus ngambil zakat ke Bani Salim. Di tengah jalan dia makan satu butir, 1 buah. Celaka dia, bahaya dia. Wa inni arahal an qad ishta'alat alaihi naran ya'kuluha fi qabri. Aku sekarang ini ngelihat kuburnya penuh dengan api yang melalap tubuhnya dia setiap saatnya. Melalap tuh. Habis, hangus, nggak ada sisa, balik lagi utuh terus. Ini belum neraka. Ini belum neraka, masih dalam kubur, belum mahsyar, belum hisab, belum sirat, belum neraka. Ya Allah, ya, jangan dikira di alam kubur ini tempat yang netral, yang nggak ada nikmat, nggak ada siksa. Enggak. Kalau kita ahli surga, dalam kuburnya kita mendapat kenikmatan surga. Kalau orang itu ahli neraka, wal iyadzubillah min dzalik, maka kuburnya dia menjadi muqaddimah nerakanya dia. Neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Wal iyadzubillah min dzalik, ya. Sahabat Nabi nih,
Ini korupsi gimana nih koruptor-koruptor ini? Nasibnya mereka gimana nih? Dan ingat, korupsi itu bukan hanya masalah duit sebetulnya. Ada satu korupsi yang orang-orang anggap hal yang biasa. Korupsi waktu. Korupsi waktu. Belum waktunya istirahat. Loh, dia dibayarkan bukan untuk istirahat kalau belum waktunya. Belum waktunya pulang. Loh, dia dibayarkan bukan untuk pulang sebelum waktunya. Kira-kira kalau kita jadi atasannya, bayar orang seperti ini, ikhlas nggak kita? Ridho nggak kita? Jangan dianggap kadang-kadang orang melaknat koruptor, dia sendiri koruptor, cuman beda yang dikorupsi. Ini yang dikorupsi adalah uang, yang ini yang dikorupsi adalah waktu. Dan ingat, orang kalau sudah korupsi waktu, nganggap enteng waktu yang dia korupsi, cepat atau lambat kalau dia punya kesempatan, dia akan nganggap enteng uang yang dia korupsi. Jangan ngeremehno kemaksiatan. Asyar yajurru ba'duhu ba'd. Kejelekan, kemaksiatan, perbuatan dosa itu akan menarik kepada kemaksiatan yang lain. Kalau sudah orang nggak bisa jaga mata, maaf, dia pada akhirnya nggak bisa jaga kemaluan. Hati-hati. Sama orang kalau sudah nggak bisa hati-hati sama waktu, maka dia juga nggak akan bisa dipercaya terhadap uang pada akhirnya. Nggak bisa dipercaya terhadap jabatan atau amanat akhirnya. Intinya orang korupsi waktu itu nggak punya amanat. Nah, orang kalau sudah nggak punya amanat, ya apapun asal dia punya kesempatan ya ia embat. Oh, karena nggak ada duit untuk dia embat, nilainya nggak seberapa, waktu yang dia embat sama. Hati-hati. Dibayar negara bukan ketemu di kantor, ketemu di warung. Dibayar negara ketemunya bukan di kantor, ketemunya di warung. Seragamnya masih dipakai. Belum waktunya pulang. Kendaraan biayanya negara, bensinnya biaya negara. Kendaraan itu dibeli oleh negara, tapi dipakai rekreasi gitu. Hati-hati. Dianggap lumrah nggak? Dianggap lumrah orang zaman sekarang. Kabeh yang ini, kabeh berokok melok berokok. Nah, kalau semua orang salah ikut salah, nggak begini. Nah, hati-hati. Korupsi waktu, korupsi fasilitas negara. Pernah Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pernah saat itu beliau lewat satu kantor lah istilahnya, yang saat itu kantor itu dibiayai oleh negara untuk kantor itu selalu beraroma wangi. Diobongno dupo kayak atau apa kayak, tapi biayanya pakai biayanya negara. Terpaksa beliau ngambil barang beliau tertinggal di kantornya. Itu beliau nutupi karena sudah lebih dari waktunya. Beliau khawatir saya masuk kemudian bau saya wangi atau saya menikmati bau wanginya. Namanya minyak wangi, cara memanfaatkannya adalah dengan cara dicium. Khawatir. Nek ngono tok. Beliau ngambil barang yang tertinggal dengan nutup hidung. Ajudan-ajudannya heran, kenapa? Ini ruangan sudah di luar waktunya saya. Saya khawatir masuk mencium bau wangi. Sementara minyak wangi kan memang untuk dicium bau wanginya. Saya tutup hidungnya saya khawatir itu dihisab sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Lah saya ada barang tertinggal, mau nggak mau saya ambil sekarang. Lihat. Pernah juga diceritakan saudaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Saudaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pernah diceritakan. Ya. Sebentar. Mana ceritanya? Saudaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Maaf, saudaranya Al-Imam Bishr Al-Hafi datang kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, tanya, wahai Imam Bishr, saya ini sering jahit. Yang mana kadang-kadang kami mengambil manfaat daripada obor yang biaya minyaknya itu diambil dari biaya negara. Ibarat orang sekarang untuk kepentingan pribadi tapi memanfaatkan fasilitas umum. Ibaratnya begitu. Ada lampu, wahai Imam Ahmad, ada lampu, biayanya dari biaya negara, listriknya yang biayai negara, tapi saya manfaatkan untuk jahit. Kepentingan pribadi, ini pekerjaan saya. Ini pekerjaan saya. Saya mau tanya, boleh nggak saya jahit di bawah
lampu yang bersinar, yang lampu tadi itu biayanya biaya negara. Dari obor yang kalau minyaknya habis negara yang beli. Tapi saya manfaatkan sinarnya, cahayanya untuk jahit keperluan pribadinya saya. Maka dikatakan, kamu siapa? Bishr al-Hafi ini heran. Imam Ahmad bin Hanbal ini heran. Kok ada perempuan tanya seperti ini, kok hebat? Kamu siapa? Saya adalah saudaranya, saudara perempuannya Bishr al-Harith, Bishr al-Hafi. Nangis Imam Ahmad bin Hanbal. Sambil beliau mengatakan dalam tangisnya, dari rumah seperti kalianlah keluar yang namanya warok. Warok itu anti salian syubhat. Bayangkan, kira-kira kok ada orang tanya kepada kita, misalkan ya. Ada orang tanya kepada kita. Terus yang dia tanya kenapa? Gimana hukumnya saya parkir mobil tapi di fasilitas umum? Mungkin kita langsung tanya, sopo kan? Ini nggak semua orang tanya nih. Dalam urusan seperti ini nggak semua orang peka, nggak semua orang sensitif. Ini kok tanya? Hebat nih pasti. Wong tuanya sopo? Saya saudaranya Bishr al-Harith. Orang kenal siapa Imam Bishr al-Harith itu pantas. Ya dari rumah tangga seperti kalian lah keluar yang namanya warok. Didikan orang tuanya. Didikan orang tuanya. Kalau orang sekarang, ya Allah, pokok sugi, anaknya didol dalam tanda kutip, bukan dijual apanya, dijual di pelacuran bukan, tapi harga dirinya dijual. Harga dirinya dijual kadang-kadang. Kadang-kadang orang tua dengan bangganya mau daftar satu pekerjaan butuh biaya sekian, tak bayari, lu diajari korupsi anaknya. Mau daftar TNI, Pak, cuman biayanya sekian, kalau nggak bayar nggak kira keterima, tak bayari le, tenang, bapak yang dengan bangganya, keliru. Daftar Polri, daftar PNS dibayari, keliru. Salah langkah sudah, alamat wis, alamat sudah. Anak kok diajari beling dengan bangganya, oh tenang, piro, 50, 100, tenang, loh, ya apa sih? Kadang-kadang anaknya dulu kudungan, jadi artis, cepotan kudunmu nggak apa-apa. Dulu kan, tapi karena terkenal, datang tawaran sana sini untuk main peran yang nggak boleh kudungan, cepotan nggak apa-apa, masalah gampang itu kudungan. Orang tuanya itu ngasih omongan seperti itu. Dulunya ketika di pondok kori baca Quran kalau ada acara di pondok, kena popularitas lupa diri, biduan nyanyi, udele ketok, kupune ketok, dadanya kelihatan, orang tuanya senyum-senyum. Kenapa? Sementing sugi. Alasannya bisa menaikkan haji orang tuanya, balikin rumah orang tuanya dari harta halal apa dari harta haram? Ya apa bedanya sama orang yang koruptor tapi untuk hajikin orang tuanya, untuk bangunkan rumah orang tuanya, kok beda nih? Ya salah tetap. Dengan cara yang baik, dengan cara yang jelek. Nggak bisa dong menghalalkan segala cara begitu untuk nyeneng wong tua. Ya gampang lek ngono. Ngerampok ae kabeh dengan alasan nyeneng wong tua, merangkatkan haji orang tua, bikin rumah orang tua. Mana ada? Jangan bersembunyi di bawah, ya di balik daripada alasan yang benar. Alasannya betul, caranya nggak tepat. Hati-hati. Sering pernah saya sampaikan di sini kan, hati-hati kita ngarahkan anak itu, hati-hati dalam urusan pekerjaan. Jangan lihat gajinya dulu, resikonya, potensi selamat akhirat atau resiko nggak selamat nanti di akhirat, itu yang paling penting. Masalah gaji sudah diatur, bukan kita yang ngatur rezekinya anak, Allah yang ngatur. Cuma melok. Jangan dilancangi urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dibayar 2 juta, tapi resikonya minim untuk nggak selamat di akhirat. Trimon, gajinya 15 juta, tapi resiko di akhirat, waduh berat. Kenapa? Kanan kiri ini colong-colongan, lek melok nyolong dijebak, engkok ngini, engkok ngono. Wah, bisa terbawa arus, melok nyolong bisa akhiri. Ojo sing 2 juta dulu. Ada apa bingung? Ada apa? Bingung. Lah, ini orang tua ngajari anak prinsip. Insya Allah anaknya punya anak, cucunya dia juga diajari prinsip sama orang tuanya. Kenapa? Aku eling bapakku dhisik, sing penting gajiku, yang penting bukan gajinya, yang penting adalah resiko yang saya harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat. Ini orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat, bukan belani apa karepnya anak kemudian halal semuanya. Sama, bukan berarti anak belani apa karepnya orang tua kemudian menjadi halal semuanya. Hah? Pernah ceritakan Hasan bin Abi Sinan, seorang ulama, seorang wali besar. Hasan bin Abi Sinan ini nggak pernah tidur, niat tidur itu nggak pernah. Kemudian nggak pernah makan mentega, minyak samin, nggak pernah. Kenapa? Minyak samin itu di zaman itu
Di Arab sesuatu yang mahal, sama seperti keju sama susu, lebih mahal mana? Keju. Sama minyak samin kan dari susu juga, mahal. Nggak pernah tidur niat tidur terlentang atau berbaring, nggak pernah, tidurnya keturun. Kemudian yang kedua, nggak pernah makan minyak samin, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lezat, nggak pernah. Dan nggak pernah minum air yang dingin untuk mujahadah selama berapa tahun? 60 tahun. Singkat cerita meninggal dunia. Ada salah satu di antara kerabat beliau mimpi ketemu beliau. Kerabatnya tanya, apa yang Allah perbuat kepada kamu? Semuanya baik kecuali satu. Semua Allah perlakukan saya dengan baik kecuali satu, aku punya kesalahan. Apa salahnya kamu? Aku pernah minjem jarum milik orang lain, kata balik no. Saya minjem jarumnya orang, jarum. Insya Allah sing duwe ikhlas sih. Jarum saya pinjem, tapi setelah itu nggak saya kembalikan. Wis, alamat wis. Kalau ini utang nggak balik no ya. Kalau punya utang nggak balik no ya. Minjem sesuatu kemudian nggak balik no ya. Dan seterusnya. Lihat. Jangan dikira urusan dunia ini urusan yang sepele. Ini kecil nilainya di atas dunia, tapi kalau nanti orang yang pernah kita dolimi, kita ambil hartanya secara dolim tanpa dia tahu ternyata dibongkar aibnya kita, cilik gede di akhirat. Kenapa? Ya kemana kepepet, sementing aku selamat. Orang nanti di akhirat nggak peduli, yang penting dia masuk surga, selamat dari neraka, tidak peduli harus mengorbankan siapa. Orang tua mengorbankan anak, nggak ngurus. Istri mengorbankan suami, nggak ngurus, keadaan genting sudah. Dalah cuma urusan jarum, dalah cuma utang 1.000, kata balik no. Oh, jangan ngomong mek, dek dunia mek, di akhirat urusannya gede. Kenapa? Mungkin dengan saya tuntut dia, saya selamat walaupun dia yang masuk neraka, gak apa-apa, nggak ngurus. Hati-hati. Urusan dolim sama manusia ini bukan urusan yang enteng. Jangan ngelihat di dunia, tapi mikir resiko yang harus kita tanggung, alami nanti di akhirat. Itu yang perlu kita pikir. Jadi kalau mau seseorang itu nyuri uang 100.000, gak ketemon. Ojo ngomong gak ketemon. Mek 100.000 tok, sing duwe iki duwe triliunan. Ojo ngomong ngono. Itu yang kamu pikirin di dunia, jangan. Yang kita pikirin di akhirat. Kira uangnya terus uangnya resiko rokok, kira-kira ikhlas gak? Enggak. Kenapa? Barangkali dengan dia nuntut kita atas pencurian yang kita ambil walaupun nilainya cuma 100.000, mungkin itu menjadi jalan buat dia selamat. Saya yang nggak selamat, nggak wis. Mek 100.000, justru itu. Buat apa kita nyuri uang 100.000 tapi resikonya neraka? Buat apa? Loh, kalau gitu nyuri itu sih gede pisan gitu. Ya tambah mendelep, tambah jeru dan neraka. Selesai. Nyuri 100.000 dihukum setahun, nyuri 1 juta dihukum 5 tahun. Ayo, mosok ngomong, ya ngono nyuri 1 juta wae 5 tahun gitu. Cara berpikir apa ini? Kayak nyolong sing gede bisa. Resikone padha. Lah ya apa sih? Nyolong sing gede pisan berarti dia ngomong, lek mlebu neraka ndelep bisa, ndelep pisan. Sing jeru pisan, mosok begitu. Mana ada. Cara berpikir syaitan ini namanya. Cara berpikir yang salah. Naam. Kemudian wasairin muamalatin muharramah, dan juga diharamkan bagi kita untuk melakukan keharaman-keharaman yang lain. Seperti apa? Ghosab. Ghosab itu apa sih? Ghosab itu kita menguasai hartanya orang lain tanpa izin, tapi tidak dicuri. Seperti pakai sandalnya orang lain tapi dibalik no. Tapi nggak pakai izin. Waduh, sandalku kulit. Saya mau wudhu kamar mandi. Man sandal saya. Iki ono jepit. Wis sapa mbuh? Gawe wis. Engko tak balekno ae lho. Ghosab. Itu termasuk minal kabair, dosa gede. Termasuk dosa besar. Atau duduk di atas sepeda motornya orang. Mbuh sepeda motor sapa? Hati-hati. Ini ghosab ini namanya. Ini ghosab. Contoh lain, ada orang masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Duduk. Mungkin yang duduk pertama kali keluar dari masjid untuk ke kamar mandi. Misalkan. Kita tahu, mungkin dia mau balik. Kenapa? Orang Jumatan kok. Masuk keluar tak balik. Kita malah selip. Iya, mumpung dia keluar malah kita duduk di tempatnya dia. Haram. Ghosab itu namanya. Hati-hati. Nyuruh berdiri orang ngadeg. Sopo kon nunggu gini? Aku sing luwih pantes nunggu gini. Ghosab. Enggak boleh.
Loh Beb, tapi dia keluar nggak naruh rida misalkan Beb, atau naruh barangnya dia nunjukkan kalau dia ada di situ, naruh sajadah, nggak boleh tetap, nggak boleh. Kenapa? Selagi ada sangkaan kalau dia kembali ya. Seperti apa? Sholat Jumat, ada orang di saf pertama, saf kedua, kita ngadeg di luar, aduh. Mumpung dia ke kamar mandi, kita nyerobot, ya itu, nyerobot antrian, itu namanya ghosab. Ghosab itu. Ghosab itu namanya. Menguasai haknya orang lain, mau hak duduk dan lain sebagainya tanpa izin dan secara zalim, itu namanya ghosab. Itu juga termasuk apa yang diharamkan. Ini bicara warok. Ini bicara warok. Ngintip HP-nya orang lain. Jadi ada tetangga kita atau orang duduk sebelahnya kita buka HP, kita intip. Nggak pakai izin dari dia. Enggak, lihat. Kadang-kadang saya kasih ada orang menikmati itu gitu. Nggak merasa salah. Belum. Enak ini. Privasinya orang dilihatin, tenang gitu. Ada lagi yang sembunyi-sembunyi, ngintip tapi ngelirik. Ada yang terang-terangan. Saya pernah ngalamin gitu. Ini maksudnya orangnya apa? Saya buka HP tapi dilirik atau kadang-kadang terang-terangan gitu loh. Gak merasa salah belas. Loh ya apa sih? Kalau pas saya buka fotonya istri misalkan. Gak boleh. Sama seperti ngintip rumahnya orang gitu. Gak boleh sih. Jenengan bertamu ke rumahnya orang, kemudian ya kadang-kadang Assalamualaikum, ada yang jawaban Assalamualaikum berkali-kali. Coba sih buka awang. Loh ya apa sih? Apa perlunya kalau buka mau apa kita? Atau kita ngintip, ya boleh dong. Nah kalau pas ada orang yang harus dia jaga auratnya karena di dalam rumah diintip sama orang terlihat auratnya, kan malu. Walaupun yang diintip nggak ngerasa malu, tetap kita nggak boleh ngintip. Itu kalau diculek matanya sampai keluar matanya, yang nyulek nggak kena dam itu, nggak wajib kisos, nggak wajib bayar diat. Salah dewi ngintip. Termasuk ada orang jualan koran, kita nggak beli malah diwocong. Ini nggak boleh. Kenapa? Bukan hanya kita dan dia jualan loh. Diwocok tok, gak dituku. Kira-kira kalau kita yang ada di posisinya dia gimana? Ikhlas nggak? Ya sudah. Sesederhana itu syariat. Kita jualan, kita sambil nunggu lampu merah diwocok. Wes gak diwocok, nggak dibeli. Haram hukum. Nggak boleh. Jadi kadung moco tukuan wis beliin. Atau kalau enggak jangan sampai. Ini ya, jangan sampai menikmati haknya orang lain secara zalim. Artinya yang kita nikmati haknya dia enggak ikhlas. Enggak ikhlas. Innakum lataghuluna 'anil wara' wa huwa afdhalul ibadah. Kata Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, kalian itu akan melupakan satu hal yang menjadi paling afdalnya ibadah. Apa itu? Al-wara'. Al-wara' itu sikap kehati-hatian. Sikap kehati-hatian. Hati-hati wis. Wis, kalau sudah ragu enggak wis? Boleh enggak ya? Anggap enggak boleh. Anggap enggak boleh. Nah, dan urusan wara' ini kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bukan hanya dalam urusan tentang apa yang masuk ke perut. Wara' ini bukan hanya bicara tentang perkara apa yang masuk ke perutnya kita. Wara' ini bukan hanya bicara tentang bagaimana kita jual beli sama orang, bermuamalah sama orang, bukan hanya itu. Tapi wara' itu termasuk dalam anggota badan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan. Ada dua pendapat, misalkan yang satu pendapat mengatakan makruh, yang satu pendapat lagi mengatakan haram, ambil yang haram. Bahkan kalau perlu, sepakat ulama mengatakan hukumnya makruh, nggak ada yang bilang haram, tetap tinggalkan. Itu namanya wara'. Mau yang kita lihat, mau yang kita dengar, mau yang kita perbuat, bukan hanya apa yang kita makan. Bukan hanya wara' itu berkaitan sama apa yang kita makan. Enggak, wara' itu dalam segala aspek kehidupan. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang masuk ke perut, yang kita makan, itu juga ada waroknya. Nah, pernah diriwayatkan satu orang nyewa rumah. Satu orang nyewa rumah. Kemudian dia bikin kertas gitu ya, ditulis untuk menjadi jimat. Kemudian biasanya jimat itu dikasih debu, karena di rumah itu nggak ada debu. Dia tembok itu diboteli gitu. Kemudian botelannya diremuk, dijadikan debunya, dijadikan rebunya. Dia mikir, loh ini rumah kan rumah saya sewa, tapi nggak popos, mau diboteli titik.
Langsung dia dengar satu suara tanpa wujud itu. Nanti di akhirat apa yang kamu kira sedikit menjadi besar. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kamu menyangka itu perbuatan yang sepele, tapi sebetulnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan yang berat, resikonya besar. Pernah Nabi Isa alaihissalam lewat satu kuburan. Kemudian memang Nabi Isa itu nabi yang bisa menghidupkan orang meninggal. Dibangunkan, fulan, berdiri, bangun. Siapa kamu? Kok aku lihat kamu susah di alam kubur. Dikatakan, kuntu hammalan anggulun nas, anggululin nas. Aku ini dulu tukang pikul yang membawakan barangnya orang lain. Kemudian sekali waktu, satu hari aku pernah membawakan hartanya orang lain. Aku pikul itu barang. Kemudian di tengah jalan aku makan. Ada yang nyelip di sela-sela gigiku. Nah, barang di antara barang bawaannya dia ada kayu. Tak oncek titik, saya jadikan sebagai tusuk gigi. Aku dihisab sama Allah sehingga keadaanku nggak tenang ada dalam kubur semenjak itu sampai sekarang. Semenjak aku mati sampai sekarang. Ini zamannya Nabi Isa loh. Sampai sekarang aja belum kiamat hari ini. Berapa ribu tahun orang yang disiksa sama Allah SWT di alam akhirat. Belum kiamat ini. Belum neraka itu. Yang mana hitungan akhirat 1 hari 1000 tahun. Guru neraka nih itu. Ayo. Siapa yang nggak takut sebetulnya orang seperti ini? Ya, terakhir pernah Wahab bin Munabbah. Beliau bercerita bahwa ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel. Ini pemuda tobat dari segala kemaksiatannya dia. Kemudian ini pemuda tobat dari maksiatnya dia menjadi ahli ibadah. Berapa tahun? 70 tahun. Selama 70 tahun. Nggak pernah setiap hari dia lalui selama 70 tahun kecuali puasa. Nggak pernah satu malam kecuali sholat. Dan nggak pernah makan yang nikmat, zuhud, nggak mau hidup dengan mewah, dengan nyaman, dengan enak, nggak mau dimanjakan dirinya sampai mati. Akhirnya satu saudaranya mimpi ketemu dia, tanya apa yang Allah lakukan kepada kamu? Allah hisab aku, kemudian Allah ampuni semua dosa-dosaku ketika aku masih muda dulu aku maksiat. Allah hisab aku, tapi Allah ampuni aku, kecuali satu. Apa itu? Aku pernah ngoncek kayunya orang untuk aku jadikan sebagai tusuk gigi. Aku dihisab mulai dari itu sampai sekarang. Ini tobat 70 tahun, ibadah tok. Setiap hari puasa, setiap hari tahajud 70 tahun. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Apa? Zalimnya dia sama orang lain, enggak pakai izin. Dianggap cilik. Ayo, orang sekarang jangan anggap cilik, ya sudah urusannya. Kalau sudah urusannya sama orang, jangan dianggap kecil. Gede. Dan banyak cerita-cerita yang lain. Mudah-mudahan kita dikasih Allah perindah akhlaknya kita dengan akhlak warok. Betul-betul kita memiliki sifat yang hati-hati terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita makan, apa yang kita kasih ke dalam perutnya anak-anak istri kita, dan apa yang masuk ke dalam perutnya kita sendiri. Dan mudah-mudahan Allah kasih lancar buat kita untuk masuk surga tanpa hisab. Allah kasih nikmat hidupnya kita di alam kubur. Allah wafatkan kita dalam keadaan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan cinta dan cintai oleh Allah, ridha dan diridhai oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tidak kita membuka mata ketika di hari kiamat, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, kecuali wajah yang pertama kita saksikan saat itu adalah wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pedihnya mahsyar, lamanya hisab, sorongnya kita niti jembatan sirat, nggak ngalami itu semuanya karena kita persis di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana